Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Edensburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru, yaitu kemajuan. Dalam era politik etis ini dikembangkan program pendidikan untuk mendukung simbol kemajuan. Pendidikan ini ternyata bukan hanya untuk orang Belanda saja, tetapi untuk kaum pribumi juga, itu pun dengan persyaratan tertentu. Simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga didukung oleh adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Nyonya R.M. Abendanon di Belanda. Pendidikan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya dimasuki oleh kalangan bangsawan. Pada tahun 19.000 tercatat sebanyak 169 EURPC Lagere School atau ELS di seluruh Hindia Belanda. Dari sekolah ini, murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke Stovia atau School tot Opleiding van Indische Artsen, ke Batavia atau Hogere Budelich School atau HB. Berkembangnya pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar seperti Hollands Inland School atau HIS. Kemudian pendidikan menengah Algemene Middelbare School atau AMS. Khusus untuk kaum pribumi golongan atas disediakan sekolah kelas 1 dengan pelajaran bahasa Belanda yang nantinya akan menjadi pegawai. Dan untuk rakyat umum disediakan sekolah kelas 2 atau sekolah angkoloro tanpa pelajaran bahasa Belanda. Pendidikan selanjutnya yang dibentuk kolonial Belanda adalah sekolah kejuruan tinggi seperti sekolah calon pegawai negeri sipil, yaitu Osvia atau Opleiding School for Inlandse Ambtenaren. Pemuda yang bersekolah di Stovia atau sering disebut sekolah dokter Jawa telah melahirkan beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Munculnya kaum terpelajar juga mendorong munculnya surat kabar dan membawa pencerahan di kalangan pribumi. Berkat informasi yang berkembang inilah kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan dan tanah air. Selain itu, dampak penjajahan bangsa barat di bidang pendidikan antara lain A. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. B. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. C. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar.